Dahulu, di kaki Gunung Lawu, hiduplah sepasang suami istri yang hingga usia senja belum memiliki keturunan. Setiap hari, hanya satu yang mereka minta kepada Sang Pencipta, yaitu segera diberikan seorang anak. Pasangan suami istri ini bernama Ki Pasir dan Nyi Pasir. Dalam kesehariannya, mereka hanya berkebun di ladang dan berburu binatang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hingga suatu hari, datanglah kabar yang menggembirakan. Nyi Pasir akhirnya mengandung. Mereka berdua sangat bahagia. Serasa semesta mendukung dan mengabulkan permintaan mereka selama ini. Setelah Nyi Pasir mengandung selama 9 bulan, lahirlah anak laki-laki yang kemudian diberi nama Joko Lelung. Lengkaplah sudah kebahagiaan mereka sebagai pasangan suami istri. Singkat cerita, Joko Lelung telah tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan cekatan. Namun sayangnya, dia jarang berada di rumah. Joko Lelung suka berkelana ke berbagai tempat baru yang belum pernah dia datangi. Joko Lelung juga mengolah ilmu kebatinan dengan bersemedi. Joko Lelung hanya sesekali mampir ke rumah, kemudian esok harinya dia pergi lagi entah kemana. Kian hari tubuh Ki Pasir mulai terlihat lemah. Dia berharap anaknya Joko Lelung pulang dan membantunya bekerja di ladang. Namun harapan itu hanya dipendam oleh Ki Pasir dan dia pun memilih untuk bersemedi di dalam goa. Ki Pasir menginginkan supaya tubuhnya yang sudah lemah ini bisa menjadi kuat dan kembali sehat serta memiliki umur yang panjang melebihi manusia biasa. Tak disangka-sangka, dalam semedinya, Ki Pasir mendapatkan sebuah wangsit dan menemukan sebuah telur yang sangat besar. Dia diharuskan memakan telur tersebut agar keinginannya untuk abadi dan kuat bisa terwujud. Selepas dari semedinya, Ki Pasir mencari arti dari wangsit itu hingga tubuhnya semakin renta, sampai-sampai dia lupa dengan wangsit yang pernah dia dapat dahulu. Suatu ketika, sepulang dari ladang, dia tak sengaja melihat sebuah benda bulat di bawah pohon tua. Benda itu mirip seperti telur, namun memiliki ukuran yang lebih besar daripada biasanya. Dia teringat dengan wangsit yang menuntunnya menuju keabadian. Dia terlihat sangat bahagia dan berniat memakan telur itu setibanya di rumah nanti. Keesokan harinya, Ki Pasir memasak telur itu, menggantikan istrinya yang sudah lebih dulu berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ki Pasir kemudian membagi telur menjadi 2, setengah untuknya dan setengah lagi untuk Nyi Pasir. Usai kenyang menyantap telur, berangkatlah Ki Pasir menuju ladangnya. Suasana begitu cerah, Ki Pasir sangat bahagia. Dia merasa dapat menyatu dengan alam. Alam pun seakan melukiskan keindahannya yang tak terbatas untuk Ki Pasir. Dia merasa tubuhnya menjadi lebih segar dan kuat, serasa puluhan tahun lebih muda dari sekarang. Tiba-tiba kepala Ki Pasir terasa sangat pening. Sekujur tubuh mulai gatal-gatal. Semakin Ki Pasir menggaruk, semakin mengelupas pula kulitnya. Dan dari bekas luka itu mengeluarkan uap yang panas. Ki Pasir pun panik dan segera mencari mata air terdekat untuk berendam agar panas dan gatal di tubuhnya mereda. Kulitnya mulai berubah sehingga terlihat seperti sisik hewan yang menyeramkan dan menakutkan. Setelah menemukan mata air, dia segera berlari dan merendam tubuhnya di sana. Di tempat lain, Nyi Pasir telah sampai di rumah dengan membawa cukup banyak kayu bakar dari hutan. Ketika ingin masuk rumah, dia melihat ada makanan di dekatnya.
Dia pun akhirnya memakan separuh telur itu. Sesaat setelah makan, Nyi Pasir mengalami hal yang sama. Tubuhnya gatal dan panas. Dia pun panik dan menyusul suaminya ke ladang untuk meminta bantuan. Namun, dia tak dapat menemukan suaminya di ladang. Nyi Pasir berusaha memanggil-manggil Ki Pasir, akan tetapi tidak ada jawaban. Dia sudah tidak kuat. Nyi Pasir pun mencari sumber air di sekitar ladang untuk segera merendam tubuhnya sambil mencari keberadaan Ki Pasir saat ini. Sayup-sayup dari arah mata air terdengar suara gemuruh, seakan terdapat makhluk besar yang mengamuk di mata air itu. Nyi Pasir penasaran dan mencoba melihatnya dari balik semak. Nyi Pasir terkejut seekor ular naga raksasa yang tengah berenang mengamuk di dalam mata air. Namun dia merasa jika ular besar itu adalah perwujudan dari suaminya. Di tengah kepanikannya, Nyi Pasir terperosok dan berguling di dekat mata air. Dalam sekejap, badan Nyi Pasir juga berubah menjadi seekor naga yang kemudian masuk ke dalam mata air menyusul suaminya. Di dalam air, naga Nyi Pasir mencari suaminya. Dia melampiaskan amarah karena telah merubahnya menjadi wujud ular. Naga Ki Pasir pun juga naik pitam. Dia juga tidak terima jika tubuhnya telah berubah wujud. Naga Ki Pasir merasa jika saat ini alam semesta telah mengutuknya. Dia pun mengajak naga Nyi Pasir untuk menenggelamkan Gunung Lawu dengan cara membuat pusaran air yang besar. Tanah di sekitar sumber air itu kemudian longsor, semakin besar dan semakin dalam. Airnya pun seakan bertambah banyak dan jika dibiarkan maka Gunung Lawu akan segera tenggelam. Seketika itu, Joko Lelung yang pulang dari semedinya mengetahui jika bencana yang sedang terjadi sekarang disebabkan oleh kedua orang tuanya yang telah berubah menjadi naga serta memiliki niatan yang buruk. Maka segeralah Joko Lelung bersila dan memanjatkan doa. Dia berdoa agar alam semesta menundukkan kedua ular naga raksasa itu. Tiba-tiba, kedua naga berwujudan dari Ki Pasir dan Nyi Pasir itu bercahaya dan menjadi lebih tenang. Mereka pun akhirnya moksa di dalam perairan tersebut. Joko Lelung pun sedih ditinggal kedua orang tuanya. Bekas dari amukan kedua naga raksasa itu membentuk seperti sebuah telaga dengan pulau kecil di tengahnya. Untuk mengenang kebaikan kedua orang tuanya, tempat itu akhirnya diberikan nama yaitu Telaga Pasir. Atau sekarang disebut sebagai Telaga Sarangan.